Noval sayang nggak sama ayah? Saya sayang sama ayah Kenapa sayang sama ayah? karena iya aku nggak suka ikut sama ayah. Kalau sama bunda? Boleh ke kantor. Sama bunda sayang nggak? Sayang dong mah. Sayangnya kenapa sama mama? Apa yang bikin Noval sayang banget sama mama? Dari dulu mama cuek ke aku. Jadi ketika saya membuat YouTube dia, saya mengatakan di situ walaupun Noval itu penyandang autis, dia tidak mau membagikan pesimisme. Dia tetap ingin optimis. Tapi dia juga ingin berjuang agar negara peduli dengan anak-anak penyandang disabilitas ini. Di Australia, anak penyandang disabilitas seperti autis ini, mereka itu sudah dijamin hidupnya sampai meninggal. Saya waktu itu yang saya pikirkan, saya seperti berada di lorong yang gelap gitu. Saya tidak tahu ini anak mau dibawa kemana gitu. Tapi saya tahu bahwa sebagai seorang ibunya, kita seperti lilin gitu. Kita yang membimbing dia, membawa dia kemana dia harus berjalan gitu. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah ya. Terus jangan lupa aktifin notifikasinya, biar nggak ketinggalan video gue lainnya. Ting. Langsung guru di sana bilang, aduh Bu, ampun, gak bisa katanya. Karena memang untuk dia sekolah itu harus didampingi. Jadi kita mendedikasikan satu orang untuk mendampingi dia. Akhirnya ya dia sekolah di situ. Karena kalau anak autis tidak ditembus kemampuan berkomunikasinya, maka konsep gak masuk. Karena itu memang kan masalahnya kan communication disorder. Sampai sekarang pun dia kalau ngomong terbalik-balik. Makanya saya bikin YouTube. Jadi kalau orang melihat Noval, orang tahu oh dia anak berkebutuhan khusus. Jadi saya dan istri tidak lagi susah untuk menjelaskan kepada publik. Karena kalau enggak, nanti orang menganggap ini kok orang ini nggak sopan perilakunya. Kadang-kadang ngeloyor aja, lalu diajak salaman, mukanya ke lain gitu. Dan dia tidak tahu, dia tidak paham dengan Pak Adiaksa Daud. Iya, jadi suatu saat dia interview Miing, dilihat nanti aku Noval podcastnya. Wah pokoknya Miing bagus lah. Hari lain dia interview Effendi Ghazali, pakar komunikasi. Introduksinya bilang, terima kasih Pak Miing. Jadi setelah saya pikir-pikir memang mirip juga Effendi Ghazali sama Miing. Iya betul. Iya, terima kasih Pak Miing ya. Ditanya Presiden Indonesia dia nggak tahu. Kadang-kadang tahu, kadang-kadang enggak. Siapa Presiden Indonesia? Sandiaga Uno kali kan? Tapi sekarang mungkin udah tahu. Noval, siapa Presiden Indonesia? Jokowi. Kalau Wakil Presiden Indonesia? Sandiaga Uno. Nah waktu kita mau ke Amerika, kita agak bingung gimana caranya. Tapi yang sulit bukan saya, karena saya udah di Amerika. Yang sulit istri saya. Iya, dia ngatur ke sana kemari sampai sakit. Intinya adalah bagaimana menerjemahkan dokumen dan lain sebagainya, persiapan karena dia anak berkebutuhan khusus. Tapi itulah saya sedihnya dengan negara kita. Di sana mereka sangat welcome. Nggak peduli mau bangsa apa, agama apa. Kalau dia anak di bawah umur, wajib sekolah dan gratis. Mau anaknya warga negara asing, ya kan, bapaknya penyelundup, pokoknya kalau anak sekolah, nggak boleh nggak sekolah, karena wajib sekolah. Itu. Begitu kita datang, dia datang hari Sabtu. Sabtu istirahat, hari Minggu kita jalan-jalan di
sekitar kampus saya, termasuk dijamu orang Pakistan. Lalu hari Senin kita ke sekolah di sana. Kita di refer di sekolah SD di situ yang di distrik situ, di kecamatan sana. Tapi karena di situ tidak bilingual, akhirnya ditempatkan ke Thomas Jefferson. Novel sekolahnya di apa? Di Amerika di sekolahnya di mana? Kalau di Amerika itu sekolahnya di James Madison School. Oh, James Madison School. Ya. Nah, jadi dia di James Madison School karena bilingual. Tapi bilingualnya itu satu bahasa Inggris, satu bahasa Spanyol. Jadi bilingualnya. Sementara bahasa Indonesia itu sulit dia. Tapi hari pertama sekolah itu Senin, karena kakaknya ikut juga, yang stres kakaknya. Karena kakaknya kan paham, ngerti. Maksudnya dia tahu lingkungan dan lain sebagainya. Dia nggak ngerti. Dia santai kalau ketemu orang, how are you gitu. Kadang-kadang saya bilang kalau Novel masih ingat nggak? Hi boy. Hi Dad. Hi man. Hi Charles. Saya nggak tahu kenapa dia selalu kalau hi boy, hi dad wajar ya, tapi hi man jadi hi Charles saya nggak tahu. Jadi akhirnya sekolah dan prosesnya cepat sekali. Senin kita datang, diantar oleh nenek-nenek 60 tahun namanya Cindy Smith. Pakai mobil dan dia mengantar kita. Siapa Cindy Smith? Volunteer anak-anak yang peduli dengan autism dan lain sebagainya, dan nggak dibayar. Volunteer aja. Iya, dia antar kita ke sekolah. Lalu hari Selasa dijemput lagi dengan Cindy Smith karena kita kan nggak punya mobil kan. Lalu kita harus pakai sama Cindy Smith. Hari Rabu masih Cindy Smith juga kalau tidak salah. Jadi Cindy Smith tuh 3 kali menjemput. Hari Kamis sudah ada yang namanya school bus sekolah yang menjemput dia di depan, persis di depan rumah kita, di depan apartemen itu, dan semuanya gratis. Bayangkan, padahal itu bukan kota besar, itu kotanya namanya South Bend atau Notre Dame. Notre Dame itu universitasnya. Kota South Bend itu kira-kira cuma 200.000 saja penduduknya, tapi Notre Dame itu karena dia besar universitasnya, dia ada kira-kira 15.000 studentnya. Jadi suatu saat dia pernah hilang karena saya kuliah, kemudian ibunya masak di apartemen, kakaknya yang kecil yang kelas 3 SD jagain dia di playground. Tiba-tiba dia ke jalan raya, jalan. Sebelum dia ke Amerika, dia sudah 7 kali, mungkin 8 kali hilang. Dan mau ditabrak mobil udah berapa kali. Pernah dia di depan MK tuh mobil begini-begini nih. Karena dia tiba-tiba ke tengah jalan gitu. Nah, karena dilihatnya ini orang Asia mukanya, maka diantarkan ke University Village itu, tempat keluarga tinggal gitu. Kami didatangi oleh Dinas Sosial Amerika Serikat, Dinas Sosial setempat. Dia kemudian bilang, intinya kalau Anda nggak mampu akan kami urus. Kalau kamu nggak mampu akan kami urus. Mau diambil alih. Karena kamu katanya nggak bisa menyerahkan tanggung jawab itu kepada anak kecil. Kan yang jagain kakaknya yang tinggal kelas 3 SD. Nggak bisa. Kamu yang jaga itu harus orang dewasa. Akhirnya yaudah kita akan perbaiki intinya. Tapi saya tanya sama yang dinas sosial, kok Anda sangat care sekali dengan hal-hal seperti ini? Dan dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma lihat ini aturannya katanya. Udah itu aja. Jadi bukan soal apa, pokoknya karena dia ada aturannya, maka dia wajib laksanakan aturan itu, termasuk sekolah bagi dia. Jadi ketika saya membuat YouTube dia, saya mengatakan di situ, walaupun Novel itu penyandang autis, dia tidak mau membagikan pesimisme, dia tetap ingin optimis. Tapi dia juga ingin berjuang agar negara peduli sama-sama dengan anak-anak penyandang disabilitas ini. Di Australia, anak
penyandang disabilitas seperti autis ini, mereka itu sudah dijamin hidupnya sampai meninggal. Kecil begini, kecil waktu mereka kecil, mereka dikasih susu. Iya, mereka dikasih susu. Kenapa? Enggak, waktu itu anak saya yang di Australia dan kita kebetulan menghadiri wisudanya, dikasih susu setiap hari. Jadi dia, karena dia ibaratnya tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri, maka dia wajib dilindungi negara. Makanya saya nyesal waktu itu tidak terlalu aktif dengan ini. Harusnya fakir miskin, anak-anak terlantar dan anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus misalnya dipelihara oleh negara, harusnya begitu. Bukan dipelihara untuk dikembangkan. Harusnya dilindungi, bukan dipelihara negara. Ya, to protect. Ya, dalam perspektif human rights itu adalah to protect. Nah, sayang sekali memang konsep-konsep kita tentang perlindungan kaum disabilitas ini nggak hidup di negara ini. Bahkan fasilitas publiknya pun nggak hidup juga, gitu. Makanya kita buatkan YouTube, buat novel agar dia mampu ibaratnya berdiri, menunjukkan kelebihannya. Setiap anak kan ada kelebihannya, ya. Tapi intinya adalah kita kan tidak bisa hanya berharap dari society saja, karena tugas negara itu adalah melindungi segenap bangsa, terutama orang yang berkebutuhan khusus yang mungkin tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari kerasnya kehidupan. Ini waktu di Amerika kita ajak jalan, kita selalu pegang tangannya dalam usia 7 tahun itu. Karena kalau nggak kita pegang tangannya, dia selalu lari dan dia tidak peduli yang namanya kendaraan bolak-balik. Bagi dia ketawa-ketawa aja dia. Terima kasih Ayah Refli Harun. Udah bantuin aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekalian. Yang terhormat Bapak Presiden atau Wakil Presiden, yang terhormat Bapak Presiden, Wakil Presiden Bapak Insinyur Jokowi, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. KH Nazaruddin Umar MA. Yang terhormat Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dan rekan-rekan seperjuangan sekalian. Bapak Akdiasa Daud sekalian, kenalkan nama saya Noval Fikri. Saya lahir di Jakarta 25 September 1959. Saat ini saya kuliah di BINUS. Saya jurusannya komputerisasi akuntansi semester 7. Nama enrichmentnya research track. Saya lahir dari saya dilahirkan dari mama saya di Jalan Asparagus, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tahun 2001 keluarga saya pindah ke Cibitung. Tahun 2004 orang tua saya pindah lagi ke Jakarta, Jalan di dekat Jalan Raya Kebayoran Lama, di kecamatannya Kebonjeruk. Tahun 2005 orang tua saya pindah ke Komplek Kodam Jalan Kenanga. Saya TK-nya di TK Kartini. SD saya di SDN Kebonjeruk 02 Pagi, di dekat Jalan Seruni.
Dari dari kecil umur saya 4 tahun. Saya melarikan diri dari rumah di Jalan mau cari nenek, mau naik mikrolet, sampai ke Jalan Tanah Abang. Saya bisa jalan sendiri. Saya jalannya menuju ke Sleepy. Saya beli es krim, tapi nggak dibayar. Nanti dimarahin pedagangnya sambil ditangkap polisi. Saya nggak tahu, dipindahkan ke Polsek Palmerah. Saya nggak punya dompet, nggak punya uang, nggak punya KTP, nggak punya HP. Narasumber sama wawancara mau datang ke rumah saya di Jalan Noval boleh tanya nggak? Iya. Bagaimana perasaan Noval terhadap ayah? Ayah ini sosok yang bagaimana di mata Noval? Ayah kerjanya di Jakarta Pusat. Noval sayang nggak sama ayah? Saya sayang sama ayah. Kenapa sayang sama ayah? Karena aku nggak suka ikut sama ayah. Kalau sama bunda? Boleh ke kantor. Sama bunda sayang nggak? Sayang dong, Ma. Sayang Mama. Sayang sama mama ya? Iya, Ma. Sayangnya kenapa sama mama? Apa yang bikin Noval sayang banget sama mama? Dari dulu Mama cuek. Mama cuek. Mama cuek ke aku. Oh gitu. Cueknya kenapa? Karena Mama nggak minta uang sama aku. Oh gitu. Memang Noval bisa cari uang, udah punya uang? Iya, Pak. Dari mana uangnya Noval cari dari mana? Di Aksa. Iya. Noval dapat uangnya dari mana? Kerja di mana? Dari mana? 100.000. Dari mana dapatnya? Iya, dari 100.000. Oh gitu. Dari dulu, dari kecil, umur saya 4 tahun, saya mau cari nenek, mau naik mikrolet. Kalau kakak gimana kakak? Kalau Ayu. ya, Amel. Ayunya orangnya kayak gimana? Ayu memarah nggak sama? Enggak. Sayang nggak Ayu? Kalau Amel itu orangnya suka jutek. Oh, suka jutek. Dari kecil umur saya 4 tahun, saya mau cari nenek, mau naik mikrolet sampai ke Tanah Abang. Emangnya nenek salah orang? Hebat ya. Ya, mudah-mudahan panjang umur ya Novel ya. Ya. Sehat. Ya. Nah, Novel nanti kalau udah gede mau jadi apa? Mau Novel. jadi asisten notaris. Weh, mau jadi apa? Oh, asisten notaris kan Novel bidangnya beda. Iya Pak, di Aksa. Saya menuju ke Sleepy. Saya beli es krim, tapi nggak dibayar, nanti dimarahi pedagangnya. Sampai ditangkap polisi. Pertama kali ya,
Saya mengetahui Noval itu autism itu karena kan waktu tahun 1 tahun 3 bulan saya melihat Noval ini tidak memberikan respon. Jadi saya bawa ke rumah sakit Cipto untuk diperiksa apakah Noval ini mengalami problem di pendengaran. Ketika saya cek ternyata normal. Setelah itu saya mencoba melihat perkembangannya, mungkin saya terlalu cepat untuk menilai Noval apa gitu ya. Akhirnya saya putuskan waktu Noval berusia 2 tahun, saya bawa Noval ke tumbuh kembang anak di Rumah Sakit Hermina. Di sana ada 3 dokter, dokter ahli saraf, psikolog sama ada satu lagi saya lupa namanya ya, yang terkait dengan fisik. Ada itu saya lupa nama judul spesialisnya. Nah, dari sana umur 2 tahun Noval kemudian dicek EEG jadi saraf gitu. Ketika dicek di saraf itu Noval dinyatakan tidak ada apa-apa. Tapi saya lihat ya anak-anak di usia seperti Noval, laki-laki memang selalu punya problem terkait dengan pertumbuhannya. Nah, lalu saya pikir-pikir saya harus terus mencari tahu. Jadi waktu umur 2 tahun itu Noval sudah saya terapi. Karena bagi saya umur 2 tahun anak kok belum bisa mengucap kata-kata itu pertanyaan besar. Jadi walaupun dia dikatakan ya tidak ada masalah gitu, tetap saya terapi Noval, terapi bicara, edukasi gitu. Kemudian umur 3 tahun saya lihat sudah cukup nih 1 tahun. Saya datang lagi ke tim dokter untuk bisa diperiksakan lagi apakah Noval ini autism atau enggak. Karena waktu itu saya sudah mendengar itu, baca-baca buku ya tentang gejala-gejala autism kok mirip sekali sama Noval. Nah, dari sana itu kemudian dapat hasil EEG itu ternyata Noval itu autism. Nah, ketika dinyatakan autism saya langsung tanya apa yang harus saya lakukan untuk nge-treatment anak autism. Jadi diet ya, terapinya banyak. Wah, saya rasanya ya di mana-mana yang namanya ibu ya kalau mendengar kata-kata diet itu buat anak kecil itu seram sekali ya. Itu karena kita kan juga waktu itu kan masih secara pendapatan kan juga masih lagi mencoba untuk tumbuh gitu ya, banyak biaya. Jadi itu berarti kan ada anggaran yang khusus gitu. Kemudian apa yang kita makan tidak bisa kita bagikan kepada anak kita, itu sedih sekali. Jadi kalau kita makan KFC, kita harus lihat bahwa itu ada kandungannya yang tidak cocok. Itu sedih sekali. Itu menyakitkan ya buat apalagi buat seorang ibu gitu ya. Sedihnya. Saya kalau ngomong gini saya sedih sekali. Jadi kadang apa yang kita makan sedikit saja, kita lihat kandungannya, wah kita lihat bahaya ini. Ya itu, wah sakit. Itu kalau buat seorang ibu itu tajam sekali ya. Waduh saya nggak bisa makan ini. Gitu. Nggak mungkin kita makan sesuatu di depan anak yang ini, karena itu menggoda dia. Jadi apa yang dia tidak bisa makan, kita jangan makan depan dia. Itu menyakitkan. Iya, itu. Kemudian saya itu kan tantangan kita itu adalah biaya besar. Jadi kalau umpamanya, jadi saya harus kerja. Saya dulu bekerja itu sebagai, saya wartawan. Sekarang saya notaris ya. Kenapa kita itu bekerja? Ya karena kita butuh banyak biaya. Ya, nah itu tantangannya besar. Nah jadi antara mencari biaya untuk treatment ya, kemudian menjaga dia, itu kalau buat seorang ibu itu kompleksitas yang hebat gitu ya, membagi pikiran untuk terapi, pendidikan apa. Tapi ada satu hal yang saya ingin juga berbagi ya dengan sesama ya teman-teman perjuangan menghadapi problem seperti ini. Saya itu menghadapi problem kayak seperti Noval, yang saya pikirkan itu adalah fokus ya. Jadi saya berpikir gini, apabila kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi jauh ke depan, kamu lihat saja apa yang ada di hadapan gitu. Kayak Noval, saya tidak tahu masa depannya gitu. Tapi saya tahu dia untuk 1 tahun, 3 tahun ke depan, saya harus pastikan dia mau apa gitu. Jadi
walaupun kita sebagai ibu tuh ada rasa sedih gitu, tapi kita tekadkan ya untuk 3 tahun ke depan pokoknya kayak dia sekolah SD. Ini kan yang nampak, kita hadapi saja, hadapi itu. Bagaimana dia sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6. Saya ketika ini anak kelas 6, dia nanti SMP bisa nggak usah terlalu jauh mikirnya. Kalau buat saya waktu itu yang saya pikirkan, saya seperti berada di lorong yang gelap gitu. Saya tidak tahu ini anak mau dibawa kemana gitu. Tapi saya tahu bahwa sebagai seorang ibunya kita seperti lilin gitu. Kita yang membimbing dia, membawa dia kemana dia harus berjalan gitu. Jadi itu saja saya. Jadi selama SD itu saya pikirkan, udah SD ini saya harus lolos. Cari sekolah yang bagaimana? Cari sekolah yang tidak favorit malah gitu. Ketika saya datang ke semua sekolah favorit di Jakarta, Amel kan di Al-Azhar kakaknya, tapi itu tidak menerima. Sekolah-sekolah susah sekali menerima Nopal. Tapi kemudian saya begini, saya percaya ya, setiap kesulitan Allah itu memberikan banyak bisikan. Dengarkan saja bisikannya. Kalau saya mendengarkannya begini, ketika dia sulit masuk ke sana, ada sesuatu yang kata hati saya itu berkata, memang bukan itu jalan Noval Yuyun gitu. Kata hati saya, memang bukan di situ tempat Noval. Tempat Noval itu bukan di tempat yang favorit seperti itu. Dia tidak cocok di situ. Itu ya. Jadi kita tuh saya suka bicara dengan hati saya. Dia memang tempatnya harus di tempat yang lebih sedikit ya, yang akomodatif, yang lebih kekeluargaan. Yaitu di mana di sekolah SD biasa saja yang isinya satu kelas 20 orang. Tidak banyak makan biaya, negeri juga. Buat apa kita bikin sekolah yang tadi seperti bapaknya bilang 1 juta di Depok itu. Itu kata ayahnya, itu bisa bikin saya sakit kalau kita memaksakan biaya yang kita sendiri juga setengah mati gitu. Karena ada Amel yang harus kita biayai. Nah di situ. Tapi saya itu selalu merasa Allah itu sedang gitu memberitahu saya dengan caranya sendiri. Jadi saya sekolahkan di situ. Alhamdulillah kepala sekolahnya baik sekali. Malah lebih kekeluargaan. Sedikit, lebih bisa diomongin. Kemudian kalau ada orang tua yang komplain, kenapa? Emang anak ibu saja yang punya masalah? Anak saya juga punya masalah. Novel malah pinter. Kan Novel emang pinter, dia matematikanya bagus, apa-apa bagus, cuman harus dibantu gitu. Jadi mereka bilang, kenapa ibu merasa ini? Tapi buat saya, ya itu kan yang dibutuhkan komunikasi. Jadi saya kalau menghadapi gitu, maka solusi dari saya adalah saya harus sering-sering datang ke sekolah, ketemu sama orang tua yang lain, ketemu sama gurunya, ketemu apa. Jadi kita itu bisa mengatasi problem di lingkungannya. Ketika masuk kelas 6 SMP, SMA, saya bisik, wah pusing nih saya. Jadi sekolah ke depan 3 tahun saya harus ganti. Berapa kali saya harus mencari sekolah yang bisa menerima Nova. Saya punya strategi akhirnya. Saya ganti strateginya. Saya mencari yayasan yang langsung satu paket SMP, SMA. Jadi saya nggak perlu lagi mikir SMP, SMA. Jadi langsung gurunya pasti orang yang sama, kepala sekolahnya, ketua yayasannya orang yang sama. Alhamdulillah, cara begitu bisa mengatasi saya untuk 6 tahun ke depan. Ya itu yang saya maksud. Saya nggak pernah berpikir terlalu jauh. Saya step by step saja gitu. Sehingga saya juga bisa mengurangi stres saya. Itu pengalaman saya. Ketika kuliah, ya itu susah juga. Saya gimana ini Nopal ya dalam hati saya. Tapi waktu itu ada kakak sepupunya yang sekolah di kuliah di bisnis. Kemudian gurunya ini menyarankan Nopal itu ambil akuntansi berbasis komputer. Kenapa? Karena saya pendekin ya. Karena itu saran dari guru akuntansinya sendiri. Itu sih yang bisa saya katakan. Ya, makasih. Terima kasih. Mohon aplaus buat Tarapli, Noval dan Bunda